Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian 4M Sinode GKO dibuat dengan tujuan agar setiap kita pada akhirnya mandiri dalam menggali isi Alkitab dan tema khotbah minggu berdasarkan panduan yang ada. Hal ini pun sangat baik bila direnungkan bersama anggota keluarga dan sahabat, sehingga terciptalah suatu gaya hidup merenungkan firman Tuhan dalam rumah tangga dan gereja. Renungan harian 4M Sinode GKO dituangkan dalam bentuk buku maupun audio dan video. Dalam bentuk audio dan video ini, kami hendak menyapa jemaat dan memberi inspirasi bagaimana menerapkannya dalam keluarga. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan berikut ini. Shalom Mama Jello. Hari ini renungan Selasa 4 Mei 2021. Topiknya adalah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Alkitabnya dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Sebelum Mama membacakannya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dapat melewati malam dan bangun di pagi ini. Semua itu karena perlindungan-Mu ya Tuhan. Kini kami mau bersatu teduh, berkenan Roh Kudus mengurapi dan menolong kami dalam membaca firman-Mu untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Ma, baca firman Tuhannya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan yang ada di renungan harian 4M Sinode GKO. Nah, coba Jello temukan jawaban dari pertanyaan berikut ini, di mana jawabannya ada pada ayat yang berada dalam kurung ya. Pertanyaan pertama, di manakah Allah menyatakan kasih-Nya? Coba lihat ayat 9. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, Pak. Good, puji Tuhan. Menurut Mama, apa arti di tengah-tengah kita, Ma? Awalnya di jemaat di mana Yohanes mengirimkan suratnya. Kemudian kasih Allah ada di tengah-tengah kita. Itu artinya kasih Allah ada di tengah-tengah rumah tangga kita, di gereja, di persekutuan, atau di ibadah-ibadah, komsel-komsel, dan kelas pemuridan. Wow, luar biasa ya. Kalau begitu, menurut Jello, apa yang harus kita lakukan Jello? Karena kasih Allah ada di tengah-tengah rumah tangga kita atau keluarga kita. Menurut Jello, yang harus kita lakukan adalah melatih karakter takut akan Tuhan, Pak. Jadi, kita malu sama Tuhan kalau kita marah-marah atau berantem saling menyakiti. Yang terjadi justru kita saling mengasihi. Kalaupun sempat berantem, kita ambil keputusan untuk saling memaafkan. Amin. Papa senang mendengarnya. Memang itu yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan Mama? Kalau menurut Mama, kita mesti mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki dalam keluarga kita, Pak. Sampai sejauh mana kita menyadari kehadiran kasih Allah di rumah kita, sehingga kita terus dibentuk untuk saling mengasihi dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Amin, Papa siap untuk itu. Nah, itu kan kalau di rumah. Bagaimana kalau di gereja, Ma? Bagaimana, Jello? Berarti kita rindu mengalami kasih Allah dalam bersekutu, beribadah, berkonsel, dan ikut kelas pemuridan, Pak. Dan kita harus mempraktekkan kasih Allah di semua aktivitas di gereja. Siap, Ma. Aku juga mau melakukannya. Amin. Nah, di pertanyaan yang kedua, siapa yang Allah utus untuk menyatakan kasih-Nya, Ma? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Jello, di ayat 9, apakah tujuannya? Tujuannya supaya kita hidup olehnya, Pak. Pak, apa maksudnya dari hidup olehnya? Secara sederhana, maksudnya adalah kita hidup oleh Tuhan Yesus dan firman-Nya,
Kita hidup oleh Tuhan Yesus dan kasih-Nya, kita hidup oleh Tuhan Yesus dan perintah-perintahnya, kita hidup oleh Tuhan Yesus dan visi misinya. Wah, tugas kita sebagai orang tua perlu ditingkatkan lagi, Pak, agar kita dimampukan Tuhan menjadi teladan dan mengajarkan rincian firman dan pengajarannya hari ini dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak kita, agar kita semua hidup oleh Tuhan Yesus. Setuju, Ma. Nah, sekarang Papa akan bacakan pengajaran yang ada di buku ini ya. Allah yang kita sembah adalah Allah komunitas atau persekutuan. Dalam teologi Trinitas disebut perikoresis. Secara etimologi, kata perikoresis sendiri menunjuk pada suatu keadaan di mana ada dua atau lebih pribadi-pribadi yang tinggal bersama dan mereka semua bersatu, tidak terpisah atau terbagi. Dapat dikatakan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita karena Allah suka bersekutu dengan kita. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Allah berdasarkan kasih karunia Bapa. 1 Yohanes 3 ayat 1. Jadi, jangan hindari persekutuan ibadah dengan sesama orang percaya, karena Allah dalam Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Tidak tanggung-tanggung loh, Jelo, Mama. Yang diutus kepada kita bukan presiden, tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seharusnya kita melihat hal ini sebagai sesuatu yang tidak pantas kita terima, namun Allah tetap memberinya. Sesuatu yang agung, mulia, melampaui apapun. Tujuannya datang ke dunia menurut bacaan nas kita adalah supaya kita hidup olehnya. Hidup olehnya berarti kita hidup oleh firman dan teladannya, hidup oleh kebenaran dan pekerjaannya, hidup oleh kasih dan keadilannya, kasih dan pengampunannya, kasih dan kebaikannya, kasih dan kepeduliannya, kasih dan belas kasihannya. Jelo, Mama, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan urayanya, apa yang menjadi komitmen kita? Pertama, kita semakin meningkatkan waktu jam doa kita, Pak. Kita tidak boleh merasa puas dengan pencapaian yang ada, nanti kita stuck, berhenti di situ saja. Nanti kita bisa berhenti bertumbuh. Kalau Jelo? Yang kedua, bersyukur, Pak, karena kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini, dan kita mau tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan di pagi ini. Kami mau melakukannya. Roh Kudus mampukan kami untuk mewujudkannya. Kami mau Tuhan, kami berguna bagi kerajaan-Mu, gereja-Mu, dan keluarga kami. Karena Engkaulah ya Tuhan, kepala rumah tangga yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.